bukan waktunya lagi nyalahin ini si Anu. Dan please Pak Presiden, menteri-menteri yang nggak capable pecat aja lah udah. Ngabis-ngabisin uang negara. Ya, Menko-Menko yang nggak kerja itu ya pecatin aja lah. Uang pajakmu ini kita akan generate supaya orang punya daya beli yang cukup, punya pekerjaan ya, punya pekerjaan penghasilan. Dari situ mereka punya daya beli yang cukup, bisnis itu juga sustain. Gitu loh. Jadi ini bukan soal akumulasi satu kelompok saja harusnya gitu. To the point aja. Ini sekarang gitu. Iya. Pertanyaan untuk publik. Kan sering orang mengaitkan gini, ekonomi tumbuh 5,61. Iya. Kuarter 1 ya. Iya, kuartal 1, Mas. Tapi kenapa kok kayaknya uang itu nggak beredar di bawah gitu. Sulit gitu ya. Kok mestinya kan kalau 5,61 enak dong, karena kan tertinggi di G20 kan. Nah, gimana itu menjelaskannya? Apa yang terjadi gitu loh sebenarnya? M0-nya udah nggak ada nih, Mas. Itulah, Bang. kita nih kadang-kadang saya nggak ngerti ya kenapa bapak-bapak ini senang sekali, bapak ibu yang di pemerintahan senang sekali menyebut kita tertinggi nomor 1 di G20, nomor 2 di dunia. Come on lah. Jadi kalau mau ditaruh di G20 bandingin PDB kita di G20 nomor berapa. Jadi yang harusnya kita nggak bangga lah dengan pertumbuhan 5,61% itu karena negara lain cuma butuh tumbuh 2-3% gitu ya. Karena PDB-nya gede. Ya, dan yang berkontribusi atas PDB-nya juga lebih banyak. Gitu. Di Indonesia tumbuh 5,61%. Pengkontribusinya konsumsi. Nah, kemarin konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakatnya ditopang sama belanja sosial. Jadi ada uang 800 triliun dilontorin. Ya kalau kita bagi 4 gitu ya. Berarti kan 200 triliun udah turun nih kuartal pertama. Ya kan? Nah, itu dipakai buat konsumsi. Nah, akhirnya tumbuh 5,61% gitu ya. Ya, terus apa kualitas pertumbuhannya di mana? Nggak ada kualitas pertumbuhan dong. Ya kan? Nah, belum kita lihat kesenjangannya. Sektor mana yang mengkontribusi pertumbuhan, daerah mana yang jadi kita punya potret kesenjangan yang kita abaikan. Gini rasio kita itu cuma nempel doang, nggak disadari sebagai problem struktural. Padahal kalau gini rasionya nggak dirubah, maka komposisi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya nggak akan berubah juga. Jadi makanya nggak salah menurut saya kalau muncul ide pajak kekayaan itu. Ya, gimana itu? Jadi karena 1%, kelompok 1% ini Itu untuk mengurangi tadi disparitas. Iya. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia, itu kekayaan yang satu orang tuh berapa kali APBN kita? Atau digabung kekayaan mereka berapa kali APBN kita? Wajar dong. Padahal mereka ini dapat dari portofolio loh. Orang-orang kaya Indonesia ini. Artinya apa? Mereka naik kekayaannya karena harga saham-saham naik. Ketika harga saham naik, kan aset mereka ikut naik ya. Lalu kemudian karena asetnya ikut naik, mereka bisa dapat plafon kredit lebih tinggi dari bank. Ya, dengan jaminan saham-saham asetnya itu gitu ya. Duit yang di bank duit siapa? Duit kita. Duit masyarakat. Nah, terus ketika dia untung, dia nikmatin sendiri gitu ya. Ya dia cuma cukup bayar pajak penghasilan gitu ya. Padahal dia pakai fasilitas rakyat gitu. Makanya kalau kita berlakukan pajak kekayaan, artinya itu masih normal kok. Ya mereka juga harus tahu bahwa ini kita harus puter. Jadi bilang dong, harus ada guidance, bukan guidance, harus ada sinyal dari pemerintah bahwa uang pajakmu ini kita akan generate supaya orang punya daya beli yang cukup. Punya pekerjaan penghasilan, dari situ mereka punya daya beli yang cukup, bisnis itu juga sustain. Gitu loh. Jadi ini bukan soal akumulasi satu kelompok saja harusnya gitu. Dan itu di negara lain wajar dilakukan. Wajar pajak dilakukan. yang Wajar besar. sekali, iya. Nah, itu kan sebabnya di beberapa negara kita melihat bahwa mereka nggak peduli kan mau miskin, mau kaya. Nah, kalau lu naik transportasi umum gratis gitu kan. Lu mau miskin, mau kaya, kalau lu sekolah gratis gitu. Mau ke rumah sakit gratis. Iya. Nah, jadi di kita aja nih, di beda-beda ada orang miskin, ada orang kaya gitu ya. Jadi public utilities dan public services-nya itu ngaco.
Karena menurut Undang-Undang Dasar kan setiap warga negara berhak. Nggak ada dibilang itu hanya untuk orang miskin, kan nggak ada. Tapi penerapan itu akan efektif nggak Bang, kira-kira pajak tadi pada pengusaha? PR pemerintah memastikan itu bisa efektif. Karena mereka sudah dapat fasilitas yang banyak dari negara. It's time to bargain, it's time to negotiate. Masa kita mau ngorbanin rakyat yang banyak for the sake untuk belain mereka? Lu dapat duit mudah lo selama ini. Ya kan? Lu mau apa-apa minta insentif, udah gue kasih. Ini waktunya kita kasih insentif buat masyarakat yang lain. Gitu loh bahasanya. Jadi ini soal ngerubah shifting aja. Ya enough is enough gitu ya. Kalau tidak ada keberanian untuk bersikap seperti itu, ya yang 10 orang terkaya dan kelompok 1% terkaya di Indonesia ini ya akan terus begitu aja. Ya mereka akan cari gimana caranya mereka akan tetap bisa menghindar lah dari ini, dari kewajiban-kewajiban redistribusi itu gitu ya. Oke. Kalau soal daya beli, yang katanya sekarang lagi lemah juga, ini seperti apa sih sebenarnya daya beli kita itu? Daya beli kita itu kan dilihatnya sederhana. Seberapa banyak yang bekerja. Yang bekerja di sektor formal. Yang bekerja di sektor informal. Yang bekerja di sektor non formal gitu ya. Nah dari klasifikasi itu aja kan ada rentang penghasilan. Nah rentang penghasilan di overlay aja sama perkembangan harga-harga. Oke. Ya kan? Nah itu kita lihat juga suara-suaranya. Nah ini kan kelas menengah segala macam udah mulai mengeluh. Nah keluhan itu make sense. Kenapa? Karena kelas menengah ini jangan dikira kelas menengah yang mau naik ke atas ya. Ini menengah bawah nih. Nah bahasa gampangnya gini, kelas menengah itu adalah orang yang gajinya di atas UMR dikit. Jadi kalau ya kan batasnya 5 juta ya. Nah kalau gaji lu di 5 juta, selesai udah tuh. Nggak boleh dapat bansos, nggak boleh dapat apa, nggak boleh dapat macam-macam udah. You live with your own gitu kan. Lu urusin tuh, bayar kesehatan, bayar sekolah. Pokoknya urus sendiri urusan lu. Oh angkutan umumnya mahal, kagak mau tahu, pokoknya lu urusannya sendiri. Nah, ini mereka ini, bayangkan dengan kenaikan harga apa yang terjadi. Jadi makanya orang-orang tuh agak worry sama Indonesia ini. Ini pemerintah bakar uang. Yang disupport tuh kan cuma desil terkecil ya. Yang kelompok termiskin yang 40% itu loh. Nah sementara uang yang dimasukkan di 40% populasi yang termiskin ini nggak generate jadi uang lagi. Habis di situ. Habis. Nah ini bakar uang namanya. Ya masa pemerintah bakar uang? Ya kan orang ragu dong. Kalau lu startup bakar uang, ya oke lah gitu ya. Ya paling lu bangkrut, cuma satu perusahaan. Kalau negara, ya tentu orang worry dong. Nah ini soal kredibilitas gitu ya. Begitu menurut saya. Nah untungnya ini kan masih ada yang punya daya beli nih. Ya kan? Nah jadi yang punya daya beli ini itu kan harus dikelola juga nih. Nah menurut saya jangan salah lagi ngasih kebijakannya gitu ya. Ya kan? Jadi kayak kemarin tuh misalnya kita melihat bahwa artinya ini orang-orang yang punya daya beli ini lagi kondisi kayak begini ini masih bisa konsumsi. Berarti kan mereka kuat banget secara keuangan. Betul. Nah, mereka harus kontribusi lebih dong buat negara dalam situasi sekarang ini. Nah, itu relevansinya pajak kekayaan tadi. Pajak tadi. Dia merasa membuat kebijakan, tetapi ternyata kebijakan itu ya nggak kelihatan sebenarnya ya. Nggak kelihatan. Jadi makanya kita belakangan ini kan sibuk menyalahkan, salah menyalahkan, ya. Ini kerjaannya si Anu, kerjaannya si Ana gitu ya. Please berhentilah begitu. Kalian ini semua kan dibayar sama rakyat. Mereka pakai uang negara. Ya, sadar itu gitu ya. Nah, waktunya kerja buat rakyat dong gitu ya. Ya, kalau lu ngerasa ada yang nggak beres sama temen lu, tolong duduk bicara. Ini kita mesti ngapain gitu ya. Bukan waktunya lagi nyala-nyalahin ini si Anu, ini si Anu. Dan please Pak Presiden, menteri-menteri yang nggak capable pecat aja lah udah. Ngabis-ngabisin uang negara. Ya, Menko-Menko yang nggak kerja itu ya
pecatin aja lah. Habis-habisin uang negara. Mereka hidup dari bangun sampai dari tidur sampai tidur lagi dibiayai sama negara kok. Iya. Iya. Masa kerjanya buat rakyat cuma begitu-begitu aja gitu ya. Nah, jadi menurut saya tuh perlu ada treatment begitu gitu ya. Jadi nih kita harus menunjukkan bahwa pemerintah mampu membangun teamwork. Nah, kata kuncinya di situ ya? Di situ kata kuncinya. Jadi bukan pekerjaan 1-2 menteri ini? Bukan. Jangan ini dipolarisasi jadi 1-2 menteri. Ini itu yang menjadi problem terbesar juga ya tentang persepsi negatif tadi. Ini ngapain sih? Ini antar menteri kok nggak, antar otoritas kok nggak bisa ngobrol aja diam-diam. Betul itu. Ngobrol di publik. Harus ada sinergi ya Bang ya? Ya. Malah cenderung berkompetisi. Dan yang jeleknya kan pakai buzzer pula ya kan? Waduh. Iya kan? Jadi itu buzzer itu stop lah. Ya, buzzer itu kan ngerusak aja. Ya. Karena selain pembodohan itu merusak kesehatan cara berpikir pemerintah sendiri dan juga cara publik memahami apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Ya. Nah, lebih baik kita terbuka aja, jangan juga menganggap rakyat sendiri sebagai musuh gitu ya. Iya. Itu. Ya, betul. Ini kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, misalnya tadi ya, saya udah singgung tadi. Kita mau mengatakan pemerintah akan mengambil langkah yang agak ekstrim, mungkin agak tidak populis ya di rakyat. Cuman kita udah siapin safety net-nya. Untuk yang terdampak. Cuman ini akan berlangsung untuk beberapa waktu. Tapi setelah ini kita usahakan ini akan mulai ada perubahan gitu misalnya. Nah, pesan seperti itu tidak terlihat gitu ya. Selama ini. Jadi kata kuncinya itu ya tadi itu menurut saya. Ini orang menunggu pemerintahan ini bisa come up dengan one voice, one action, one direction. Ya kan? Betul. Output yang jelas, terukur, dan benefitnya terlihat buat rakyat. Ya. Nah, kalau hari ini yang terjadi, rakyat justru makin miris. Ternyata MBG yang dibilang buat mereka jadi bancaan korupsi nih. Terbukti 3 orang ditangkap hari ini. 3 orang ditangkap oleh kejaksaan. Gitu ya. Nah, jangan menimbulkan luka terus Pak terhadap rakyat gitu ya. Jadi kalau mau dikotomi boleh dikotomi, tapi itu kan punya resiko. Nah, ingat juga dikotomi itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Nah, kita harus bisa lihat bahwa situasinya bisa kita orkestrasi dengan baik melalui kebijakan, melalui arah pembangunan dan politik anggarannya. Nah, kemudian mengawal semuanya berjalan dalam satu koridor ke tujuan yang sama. Jadi jangan slogan doang tuh Indonesia Emas 2045. Ya. Artinya presiden atau wapres tuh yang harus menyampaikan, mengkoordinasi. Seperti sekarang ini situasinya. Ada kebutuhan mendesak untuk itu. Ada kebutuhan mendesak untuk itu. Tapi sekali lagi kalau menurut saya ya selain presiden pada tingkat Menko itu juga harus punya kemampuan mengkoordinasi itu. Antar Menko juga harus bisa berkolaborasi antar menteri. Jadi udah nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa saya sendiri. Mau pamer gue paling hebat gitu, nggak bisa. Dan ini bukan saatnya untuk tampil-tampil begitu ya. Jika ada menteri yang kayak begitu, dia sedang membawa bangsa ini ke kehancuran. Kalau masih ada yang ngomong gue paling hebat gitu-gitu ya merasa dia yang paling hebat, ya sesungguhnya dia sedang membuat bangsa ini ya pelan-pelan masuk ke kehancuran yang lebih dalam. Karena intinya adalah teamwork ya sebenarnya. Teamwork. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah baik itu bisa saja dimulai dengan KSSK tadi. Setidaknya untuk saat sekarang kalau KSSK punya roadmap yang bisa dijelaskan dengan baik, maka itu komunikasinya sudah mulai selaras ya antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, LPS gitu ya. Nah, ini lebih confidence. Market lebih confident, publik lebih confident. Nah, ini yang penting itu ya. Itu yang penting gitu ya. Nah, jika memang ada kendala di sini ya itu harus segera diselesaikan. Nah,
yang paling penting tadi itu menurut saya, Pak Presiden harus nyermatin juga sih para menko-menkonya ini. Ya kan? Kalau memang cuman jago pidato ya udahlah, nggak usah lah, ganti aja lah. Karena ini bukan kampanye Iya, sekarang. ini udah lewat kampanye, jangan kampanye terus gitu. Harus real Waktunya ya. kerja, Oke. gitu. Gimana Mas Bung? Oke. Ini saran yang menarik. Iya. Mudah-mudahan segera ada action untuk memperbaiki persepsi Betul. baik kepada dunia internasional Iya. maupun kepada masyarakat ya. Ya. Jangan sampai kita biarkan masyarakat setiap hari diberi berita-berita pesimis ya. Ya. Karena sebenarnya kita itu mampu ternyata dari penjelasan Bang Kusviardi tadi. Peluangnya ada, ya tinggal bagaimana kita mau niat untuk melaksanakan gitu ya. Ya. Iya. Dan ini multidimensi ya sebenarnya kasus ya kenaikan penurunan rupiah, penurunan ISG itu multidimensi Ya. dan semuanya harus satu padu bersama-sama kita bekerja bareng. Ya. Saatnya untuk menunjukkan ini loh kerja yang real. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Kusviardi. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Senang bisa diskusi. Ya. Dan insight-insightnya menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang positif juga buat kita semua. Ya. Ya, sampai jumpa Sobat Sindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.